Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda SM2 semuanya, terutama untuk Ananda SM2 yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran secara online dari rumah ya. Oke teman-teman, hari ini adalah jadwal pelajaran IPS. Untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita sama-sama melafazkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, sudah kita sama-sama berdoa. Teman-teman Umi berharap semuanya pagi tadi sudah melaksanakan sholat duha, sudah berolahraga, dan juga sudah membantu orang tuanya di rumah. Teman-teman, meskipun dalam kondisi pandemi, Umi berharap teman-teman terus menjaga kesehatannya, dan meskipun di rumah tetap mau berjemur ya, tetap keluar rumah untuk mencari matahari untuk vitamin D kita. Oke teman-teman, sebelum kita masuki mengenai antar ruang antar negara-negara ASEAN, kita mulai dari ASEAN tersendiri. Teman-teman sebelumnya pasti sudah belajar tentang ASEAN, dimulai dari SD, SMP kelas 1 juga sudah pernah belajar. Jadi teman-teman tahu tidak apa itu ASEAN? Untuk bahasa Inggrisnya, kepanjangan ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Artinya apa? Itu adalah bentuk perkumpulan-perkumpulan dari negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Jadi termasuk Indonesia ya, itu termasuk dalam Asia Tenggara. Ada berapa sih negara ASEAN itu? Ada 10 yang tergabung dalam ASEAN. Apa saja? Teman-teman tahu di rumah ada apa saja 10 itu? Yap, benar sekali untuk yang menyebutkan Indonesia. Tadi Indonesia benar. Terus apalagi? Ada juga setelah Indonesia ada Thailand. Setelah Thailand ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Vietnam, ada Brunei Darussalam, ada Laos, Myanmar, dan juga ada Kamboja. Jadi ada 10 negara. Betul sekali. Kapan sih terbentuknya negara ASEAN itu? Jadi negara ASEAN itu dibentuk ketika adanya deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Berarti kalau di Bangkok berarti itu pembentukannya ada di ASEAN, ada di Thailand. Oke, teman-teman. Dan pendirinya itu ada 5 negara yang di awal tadi, baru nanti disusul oleh Brunei Darussalam, disusul Vietnam, Laos, Kamboja, dan juga disusul oleh Myanmar. Oke, ada tujuan dan prinsip pembentukan negara. Apa pembentukan ASEAN? Apa aja sih tujuan dan prinsipnya? Yang pasti ketika suatu negara itu melakukan organisasi atau perkumpulan, tujuannya untuk apa sih? Negara itu berdiri untuk apa sih? Karena ingin diakui kedaulatan negaranya atau kemerdekaannya. Nah, kalau sudah diakui kemerdekaannya, mau ngapain lagi sih? Nah, ketika sudah diakui kemerdekaannya, maka mereka akan mempertahankan kemerdekaannya. Ketika mempertahankan kemerdekaan, mereka akan membutuhkan negara-negara lain dalam berkehidupan. Nah, prinsip dan tujuan ASEAN adalah untuk yang pertama, memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian. Jadi yang paling utama, prinsip dan tujuannya adalah untuk perdamaian, ya. Jadi seperti yang ada di buku yang sudah Umi share ini, prinsipnya juga menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN. Jadi kalau misalnya satu negara saja itu ada permasalahan, maka negara-negara lain akan ikut membantu. Jadi misalnya negara kita nih, Indonesia, ada negara yang berusaha mengambil wilayah di Indonesia nih, gimana penyelesaian? Maka akan diselesaikan di konferensi ASEAN-nya. Untuk struktur organisasi dan kesekretariatan Jenderal ASEAN itu lokasinya Sekretariat Jenderal ASEAN itu berkedudukannya ada di Indonesia ya, yaitu di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk struktur ASEAN teman-teman bisa melihat di buku, atau teman-teman juga boleh selain di buku yang Umi share hari ini, teman-teman juga boleh melihat di internet ataupun dari manapun saja boleh. Nah, teman-teman mungkin hanya ini yang bisa Umi jelaskan materi pada hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman silakan nanti melihat share dari Umi di grup ya, di grup WhatsApp tentang
tugas yang berhubungan dengan 10 negara tadi. Nanti teman-teman silakan membuat di kertas HVS itu seperti resume ya, mengenai negara-negara. Nanti Umi akan meng-share siapa yang memegang negara apa. Jadi setiap satu orang itu akan memiliki atau bertanggung jawab terhadap satu negara. Oke ya teman-teman. Umi akhiri, kita sama-sama lepaskan alhamdulillahirobbilalamin. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.